Awal November 2021, teknisi laboratorium di Lancet Laboratories, Pretoria, Afrika Selatan, menemukan ciri yang tidak lazim pada sampel yang mereka uji untuk virus corona. Sebuah gen hilang dari struktur genom normal virus corona yang biasanya ada. Tes PCR tidak terdeteksi satu target yang biasanya terdeteksi, pertanda ada sesuatu yang berubah pada virus corona. Beberapa hari kemudian fenomena yang sama dilaporkan di Departemen Patologi Molekuler Lancet di Johannesburg. Dr. Alison Glass, patologis di Lancet mengatakan penemuan ini terjadi bertepatan dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 di seluruh wilayah Afrika Selatan. Di Provinsi Gauteng, lokasi Johannesburg, kurang dari 1% warga dites positif pada awal November, tapi kemudian angkanya naik menjadi 6% dalam hitungan 2 pekan. 3 pekan kemudian apa yang ditemukan ilmuwan Afrika Selatan itu di seluruh dunia dikenal dengan nama virus corona varian Omicron. Masih menjadi perdebatan berkaitan dengan asal-usul Omicron ini, karena tidak semua penularan berasal dari Afrika Selatan. Seorang perempuan Belgia yang baru pulang dari Mesir melalui Turki pada 11 November juga positif varian Omicron. Dia dinyatakan positif 10 hari kemudian. Sejumlah kasus yang terkonfirmasi di Kanada juga terkait pendatang dari Nigeria. Kasus yang diidentifikasi di Arab Saudi pada 1 Desember berasal dari pendatang Afrika Utara. Seorang dokter Israel juga dites positif varian Omicron setelah pulang dari acara konferensi di London. Dia bukan dari Afrika Selatan. Tak satu pun dari 9 kasus di Skotlandia pada 30 November mempunyai riwayat perjalanan dan semuanya menghadiri acara yang sama pada 20 November. Bagaimana dengan Indonesia? Kasus pertama di Indonesia diduga berasal dari warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Pada Kamis 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus varian Omicron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Atlet Kemayoran, Jakarta. N tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga dapat disimpulkan N tertular dari warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet. Data yang kami cuplik dari pemberitaan detik.com tanggal 13 Desember 2021 yang bersumber dari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bahwa sudah ada 72 negara termasuk Indonesia yang warganya sudah terinfeksi varian Omicron dengan jumlah penambahan terbesar terjadi di Inggris dan Denmark yang mencapai 5.000 kasus dalam 1 minggu terakhir. Data kasus positif COVID-19 varian Omicron di Indonesia pada 29 Desember 2021 berjumlah 68 orang dengan mayoritas merupakan pelaku perjalanan luar negeri, dengan negara kedatangan terbanyak dari Arab Saudi dan Turki. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran Omicron? Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah telah menyiapkan 7 langkah untuk menekan penyebaran Omicron di Indonesia. Pertama, tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis level. Kedua, pemerintah menetapkan ambang batas kasus COVID-19 harian hanya 2.700 atau 10 kasus per 1 juta penduduk untuk mengukur kapan pengetatan kegiatan masyarakat perlu dilakukan. Ketiga, pemerintah akan memperketat pembatasan apabila kasus positif COVID-19 melebihi 500 atau 1.000 kasus per hari. Keempat, pengetatan akan dilakukan saat rawat inap dan kematian nasional atau provinsi mendekati level 2 yang ditentukan. Kelima, pemantauan mobilitas masyarakat akan dilakukan di tempat wisata yang mengalami peningkatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Keenam, meningkatkan vaksinasi COVID-19 terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50%. Ketujuh, pemerintah mempertimbangkan peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran Omicron meluas. Peran masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 varian Omicron sangat penting. Dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan terdekat. Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah juga sangat membantu dalam menyukseskan upaya pengendalian COVID-19.
Pemerintah juga diminta untuk mengantisipasi kelengkapan fasilitas medis terutama kesiapan rumah sakit dalam menghadapi varian Omikron. Tidak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran media, guna menyiapkan langkah antisipasi sedini mungkin dalam rangka pengendalian COVID-19 secara menyeluruh. Edukasi ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, namun dalam rangka membangun ruang pembelajaran agar saling mengingatkan sebagai wujud saling menjaga.